Pernahkah Anda merasa takut? Bukan karena melakukan dosa besar, bukan karena melanggar hukum manusia, tapi karena Anda sudah terlalu lama tidak sholat. Kita tumbuh dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kalau nggak sholat, nanti disiksa kubur. Kalau nggak sholat, langsung masuk neraka. Kalau nggak sholat, berarti bukan Islam. Dan karena takut, banyak orang akhirnya sholat bukan karena cinta, tapi karena cemas, karena ingin menghindari siksa. Lalu tanpa sadar, kita mulai berburuk sangka pada Gusti kita. Seolah-olah Gusti itu kejam, mudah murka, seolah-olah Tuhan hanya menunggu kesalahan kita untuk menyiksa. Padahal, Gusti Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Islam, itu apa sebenarnya? Banyak orang bangga menyebut diri Islam. Tapi, tahukah kita apa arti kata Islam itu sendiri? Islam berasal dari bahasa Arab, dari akar kata sin, lam, mim, yang mengandung makna salam, damai, salamah, keselamatan. Islam, penyerahan diri secara tulus kepada kebenaran. Jadi Islam itu bukan hanya bendera, bukan hanya nama KTP. Islam adalah sikap hidup yang berserah diri kepada Allah dalam damai dengan kejujuran. Surah Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Artinya, siapapun yang menyerahkan hidupnya pada jalan kebenaran, itulah Muslim sejati. Bahkan Nabi Ibrahim disebut Muslim. Padahal belum ada syariat Islam seperti sekarang. Sholat itu apa? Mendirikan sholat. Itu gimana? Allah dalam Quran tidak hanya berkata, sholatlah. Tapi Allah berfirman, dirikanlah sholat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kata dirikan dalam bahasa Arab adalah aqim, yang artinya tegakkan, hidupkan, bangun dengan kesadaran. Artinya, sholat itu bukan sekadar gerakan cepat 5 menit, tapi kesadaran penuh. Sholat itu menyambungkan batin kita dengan Allah. Sholat bisa menjadi tiang kehidupan kalau dilakukan dengan hati yang hadir. Tapi, sholat juga bisa menjadi sia-sia kalau hanya rutinitas tanpa rasa. Surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Allah tidak menakut-nakuti orang yang tidak sholat, tapi memperingatkan orang yang sholat tanpa kesadaran. Kalau tidak sholat, apa masuk neraka? Pertanyaan ini sering muncul. Tapi mari kita berpikir, apakah Gusti kita, Tuhan yang Maha Esa, begitu tergesa mengirim manusia ke neraka, hanya karena tubuhnya tidak bersujud 5 kali sehari? Apakah Gusti hanya melihat gerakan, bukan niat dan kesungguhan hati? Mari kita ingat, Gusti Allah itu Maha Adil, dan juga Maha Sayang. Kalau ada orang yang belum sanggup sholat, tapi hidupnya jujur, tidak menyakiti orang lain, tulus menolong, apakah Gusti Allah akan langsung menghukumnya? Saya rasa, tidak semudah itu, karena Gusti Allah melihat keseluruhan hidup, bukan hanya ritual. Siksa kubur, memangnya ada di Quran? Kita sering ditakut-takuti dengan siksa kubur, tapi mari kita teliti. Apakah dalam Quran ada istilah siksa kubur? Jawabannya, tidak ada. Quran tidak menyebutkan secara eksplisit tentang kubur yang menyiksa. Yang ada adalah jiwa manusia yang setelah mati akan merasakan akibat dari amal perbuatannya. Surah Ghafir ayat 46. Kepada mereka, kaum Fir'aun,
Ditampakkan neraka pagi dan petang, lalu dikatakan, masukkan mereka ke dalam azab yang keras. Ayat ini tidak menyebut tanah kuburan, tapi kondisi batin jiwa setelah mati. Artinya, siksa itu bukan oleh tanah, tapi oleh perbuatan yang belum dibereskan. Dan kalau diterjemahkan secara bahasa murni, dengan semua kata Arab, saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, maka artinya menjadi begini. Kepada mereka diperlihatkan api setiap pagi dan petang, dan pada hari saat kebangkitan ditegakkan, dikatakan, masukkan keluarga penguasa lalim itu ke dalam siksaan paling berat. Neraka diganti jadi api, karena dalam teks aslinya disebut an-nar atau api, bukan nama tempat. Fir'aun diganti sang penguasa lalim, sebagai bentuk simbolik dari tirani atau kesombongan absolut. Kiamat jadi hari kebangkitan, sesuai makna lafziyah yaum al-qiyamah. Azab diterjemahkan jadi siksaan yang paling berat, yang bisa dipahami siapa saja tanpa embel-embel tafsir mazhab. Akhirat itu apa? Akhirat bukan sekadar alam setelah mati, tapi fase kesadaran di mana semua yang tersembunyi, semua pikiran, semua niat, semua rahasia hati dibuka. Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Kita akan berjumpa dengan konsekuensi dari seluruh hidup kita. Surga dan neraka, itu apa? Tempat atau keadaan jiwa? Dalam Quran, surga dan neraka digambarkan indah dan mengerikan. Tapi itu semua adalah bahasa simbolik, karena bahasa manusia tidak mampu menjelaskan hakikatnya. Surah Al-Baqarah ayat 24. Peliharalah dirimu dari neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Batu di sini bukan batu sungguhan, tapi lambang hati yang keras. Artinya, neraka berasal dari kerasnya hati kita sendiri. Sebaliknya, surga digambarkan sebagai taman dengan sungai. Bukan karena sungainya penting, tapi karena itu lambang kedamaian batin. Orang yang hidup damai, bersih jiwanya, sudah mencicipi surga, bahkan sebelum mati. Saya kenal seorang simbah tua di desa, namanya Mbah Lurah. Tidak ke masjid, tidak hafal Quran, tidak bisa membaca Arab, tapi hidupnya sangat lurus, tidak pernah menyakiti, selalu menolong tetangga, berani berkata benar, dan jujur luar dalam. Ketika ditanya, "Mbah, jenengan gak sholat?" Beliau tersenyum, lalu berkata, "Ndu, aku durung iso sujud nganggo awak, tapi saben dino aku nyoba sujud nganggo uripku. Aku belum bisa sujud dengan tubuhku, tapi tiap hari aku belajar sujud dengan caraku hidup." Jadi, apakah seseorang yang tidak sholat otomatis masuk neraka? Apakah seseorang yang rajin sholat pasti masuk surga? Bukan manusia yang bisa menjawab, karena kita hanya melihat kulit, sedangkan Gusti Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, melihat isi hati dan seluruh hidup kita. Sholat itu penting, tapi lebih penting lagi adalah rasa tunduk yang hidup di dalam diri. Gusti Allah bukan Tuhan yang suka menyiksa. Beliau adalah Tuhan yang Maha tahu perjalanan setiap hambanya, yang Maha sayang, dan tidak pernah terburu-buru menghukum. Lalu, apa sebenarnya sholat itu? Sholat bukan hanya soal waktu, bukan hanya soal bacaan, dan bukan hanya soal gerakan tubuh dari takbir sampai salam. Sholat adalah cermin dari kesadaran batin, kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Gusti Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,